Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Baik sahabat-sahabat subscriber, di video edisi kali ini saya akan kembali menjawab konsultasi hukum dari sahabat subscriber atau dari pemirsa YouTube. Pertanyaan kali ini berasal dari teman subscriber, sahabat kita yang berada di negeri Singapura. Pertanyaannya masih berkaitan dengan bagaimana cara mengurus surat cerai atau akta cerai. Ya, inti pertanyaan dari sahabat kita ini, bisa nggak sih kita ngurus surat cerai itu atau akta cerai itu dengan cara nembak? Itu bisa nggak sih dilakukan? Kalau bisa, bagaimana caranya dan biayanya berapa? Baik, akan saya jawab. Namun sebelum dijawab, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe. Semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat subscriber semuanya, terkait dengan masalah pengurusan surat cerai bagi masyarakat yang sedang memerlukan surat cerai atau akta cerai karena suatu permasalahan rumah tangga, karena suatu perkara rumah tangga yang tidak bisa dirukunkan dengan satu dan lain sebab, maka surat cerai atau akta cerai itu mutlak sangat diperlukan. Dan untuk mendapatkan surat cerai atau akta cerai itu hanya bisa didapat kalau melalui prosedur persidangan, ditempuh melalui tahapan-tahapan persidangan. Meskipun sang suami sudah mengucapkan talak secara lisan atau menyampaikan pernyataan talak dalam bentuk tertulis, surat pernyataan talak, memang secara agama, secara syariat Islam, meskipun itu secara lisan itu sudah jatuh talak. Akan tetapi ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 terkait dengan Undang-Undang Perkawinan, bahwasanya perceraian itu adalah perceraian yang dilakukan di hadapan persidangan atau yang melalui putusan suatu pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Jadi, meskipun secara agama sudah bercerai, dia tetap tidak bisa mendapat surat cerai, tidak bisa mendapat akta cerai kalau belum diajukan secara formal ke pengadilan. Jadi, intinya untuk mendapatkan surat cerai atau akta cerai, maka harus ditempuh prosedur gugatan bagi istri yang mengajukan atau menempuh upaya permohonan cerai talak bagi suami yang mengajukan cerai. Nanti setelah diproses, kemudian diputus oleh majelis hakim, akan terbitlah nanti surat cerai atau akta cerai. Maka dari situ, kekuatan akta cerai itu adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dia merupakan akta yang otentik, yang menjadi bukti bahwasanya suatu perceraian telah terjadi dan diakui oleh undang-undang perkawinan atau perundang-undangan yang diberlakukan oleh negara kita. Jadi intinya, kalau untuk mengurus surat cerai dengan cara dalam tanda kutip nembak, memang kalau dahulu saya pernah mendapatkan informasi bahwasanya surat cerai itu bisa dibeli tanda kutip, atau misalkan bisa dengan cara nembak tanda kutip. Artinya kita datang ke petugasnya, kita minta diurus surat cerai, ngasih uang segini, terima beres. Artinya ada oknum-oknum dalam suatu instansi terkait, dalam suatu lembaga terkait untuk menerbitkan surat cerai tanpa menempuh prosedur yang telah ditetapkan. Nggak pakai sidang, nggak pakai pendaftaran, nggak pakai pemberkasan, nggak pakai keterangan saksi, tiba-tiba jadilah akta cerai. Itu kalau dulu, ya, saya pernah mendapatkan informasi seperti itu. Tapi kalau sekarang, saya sudah tidak pernah mendapatkan celah. Saya sudah iseng-iseng tanya-tanya ke orang-orang pengadilan ya, apakah masih ada celah bagi masyarakat untuk mengurus surat cerai dengan cara dalam tanda kutip nembak. Nah, semua keterangan yang saya dapatkan
sekarang sudah tidak bisa lagi dengan cara nembak. Kenapa? Karena pengadilan agama, baik secara administratif, baik secara kemudian kepegawaian, organisasi, dan lain-lain, itu sudah di bawah naungan Mahkamah Agung. Kalau dahulu pengadilan agama itu di bawah naungan Departemen Agama, ya, sebagiannya dikelola oleh Mahkamah Agung. Namun sekarang pengadilan agama seluruhnya, segala sesuatunya sudah berada di bawah Mahkamah Agung, di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Jadi segala sesuatunya berkaitan dengan Mahkamah Agung. Jadi segala sesuatunya harus ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi jawabannya secara tegas saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk sahabat kita yang bertanya terkait dengan bisa nggak ngurus surat cerai dengan cara nembak. Saya jawab sekali lagi, untuk sekarang sudah tidak ada celah lagi, karena pengadilan agama sudah berada secara keseluruhan di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Adapun kalau misalkan bisa, kalau misal pun ada, itu sangat beresiko hukum. Seseorang yang mengurus surat cerai dengan cara nembak, apalagi nanti diketahui surat cerai itu palsu atau dipalsukan, maka bisa terkena sanksi pidana terkait dengan pemalsuan surat atau dokumen. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua, khususnya bagi sahabat YouTube yang bertanya dari negeri Singapura. Apabila menurut teman-teman semua, menurut para pemirsa, video ini bisa berguna bagi orang banyak, kami memohon dengan sangat hormat untuk dukung dan bantu channel kami dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak dan subscribe. Semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.